Selamat datang di Katolikas, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikas bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikas berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi di dalam refleksi bacaan hari Minggu, dan kali ini kita akan bersama-sama membaca dan merefleksikan bersama dari bacaan Minggu 6 Juni 2021. Kali ini adalah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran bab 24 ayat 3 sampai 8. Ketika Musa turun dari gunung Sinai dan memberitahukan kepada bangsa Israel segala firman dan peraturan Tuhan, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan." Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Lalu diambilnya kitab perjanjian itu dan dibacakannya, dan bangsa itu mendengarkan. Lalu mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami taati." Kemudian Musa mengambil darah itu dan memercikkannya kepada bangsa itu seraya berkata, "Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Bacaan kedua diambil dari surat kepada jemaat di Ibrani bab 9 ayat 11 hingga 15. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah datang sebagai Imam Agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat pelunasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang atas dorongan roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Kristus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 14 ayat 12 hingga 16, ayat 22 hingga 26. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutlah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan,
di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?" Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, didapati mereka semua yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, memberikannya kepada murid seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminum yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Teman-teman semuanya, di hari raya tubuh dan darah Kristus ini, kita mendengar bacaan yang kuat berbicara tentang perjanjian Tuhan. Pada bacaan yang pertama kita lihat bahwa waktu Tuhan membuat perjanjian dengan umatnya, perjanjian itu dimeteraikan, disahkan dengan darah. Artinya ada hewan yang dikurbankan, sehingga waktu disembelih dan dikurbankan, darahnya itu menjadi sarana untuk membuat perjanjian itu mengikat, sah, valid. Darah menjadi meterei akan perjanjian yang dibuat antara Allah dan manusia. Dan sepanjang sejarah keselamatan, Allah itu berkali-kali memperbaharui janjinya dengan manusia. Adam dan Hawa, lalu dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Musa yang tadi kita baca, lalu juga melalui Daud, dan pada akhirnya pada perjanjian baru, yaitu di zaman Yesus. Kita lihat pada bacaan Injil, Yesus mengatakan, "Inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Yesus bilang perjanjian ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Tuhan dan manusia, dan yang dikurbankan kali ini bukan domba atau lembu, tetapi Yesus sendiri yang dikurbankan. Dan darah Yesus itu akan menjadi meterei, tanda yang sah, kepastian bahwa janji Tuhan ini pasti akan terjadi. Dari pihak kita menepati janji kita untuk menjadi anak-anak yang setia. Dari pihak Tuhan, Tuhan berjanji Dia akan menjadi Bapa yang juga setia dan memelihara kita. Dan perjanjian itu diwujudkan lewat kurban Kristus yang menebus dosa kita. Maka kita temukan pada bacaan kedua, surat Ibrani mengatakan bahwa jika darah domba jantan dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang atas dorongan roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Betapa darah ini akan menyucikan nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi kalau di perjanjian lama, setiap perjanjian yang dimeteraikan dengan darah itu begitu mengikat dengan kuatnya, dan apalagi setiap kurban itu juga darahnya bisa menutupi dosa-dosa mereka, betapa lebih hebatnya darah Yesus. Karena darah Yesus adalah darah yang dipersembahkan oleh Yesus secara sukarela karena cintanya kepada Bapa.
Ini kurban yang murni, ini kurban yang tidak bercela, ini kurban yang sempurna. Maka kurban ini sanggup membebaskan dosa kita selama-lamanya, bahkan memurnikan nurani kita sehingga hidup kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Maka dengan kata lain, darah Yesus itu mampu untuk mengubah hidup kita dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup yang kekal, dari hidup yang sia-sia kepada hidup yang bermakna. Lalu di mana kita bisa berjumpa dengan kuasa darah Tuhan ini? Ekaristi. Setiap kali kita mengikuti Ekaristi, kita bertemu, berjumpa, bahkan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan yang penuh kuasa, yang begitu agung. Sekalipun kita menerima dalam rupa roti atau zaman pandemi ini mungkin hanya komuni batin, namun Tuhan Yesus tetap hadir dan kuasa tubuh dan darahnya memenuhi hati hidup kita dan menguasai hidup kita. Maka jangan sekedar ikut Ekaristi demi ritual, tetapi hayati, jumpai Yesus di sana, imani Yesus yang hadir lewat komuni kudus atau bahkan komuni batin. Dan dengan demikian ada kuasa Tuhan yang mengubah hidup kita, memurnikan hati kita, dan membawa kita sampai hidup kekal. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikast kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikast yang lain.